Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ebnuh. Kali ini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi PBA Excel, yaitu aplikasi Sistem Informasi Posyandu, yang mana aplikasi ini dibuat menggunakan Excel dan ODBC sebagai penghubung ke database nantinya. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Ibnu dengan NIM 3202002038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel dan konfigurasi ODBC. Lalu membuat konfigurasi ODBC dan menjelaskan hasil seperti input data, update data, lalu menjelaskan proses CRUD. Baiklah, kita menuju ke pembuatan database. Untuk database-nya sudah saya buat dengan nama database Posyandu, di mana database Posyandu ini terdiri dari 8 tabel, yaitu tabel anak, bidan, ibu, imunisasi, pengunjung, penimbangan, petugas, vaksinasi. Lalu di tabel anak terdiri dari beberapa field, yaitu NIK anak sebagai primary key, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu. Kenapa NIK anak menjadi primary key? Karena setiap anak memiliki NIK yang berbeda. Maka dari itu NIK anak menjadi primary key karena bersifat unik. Selanjutnya tabel bidan. Nah, ID bidan menjadi primary key. Nama bidan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, alamat, dan pendidikan terakhir. Tabel ibu. ID ibu menjadi primary key. Nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, nama suami. Dan imunisasi. Nomor menjadi primary key. Nama, jenis kelamin, tanggal sekarang, usia, imunisasi, keterangan. Lalu adanya tabel pengunjung, di mana terdiri dari beberapa field dan ID pengunjung menjadi foreign primary key. Dan nama lengkap, tanggal kunjungan, nomor HP, serta alamat. Adanya tabel penimbangan, di mana di dalamnya terdapat sebuah profil, field, nomor sebagai primary key, nama, jenis kelamin, tanggal sekarang, usia, berat badan, tinggi badan, dan keterangan. Lalu adanya petugas, ID petugas, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, lama kerja. Lalu adanya vaksinasi, nomor sebagai primary key, nama vaksin, usia, jenis vaksin, dosis, serta keterangan. Nah, setelah database ini kita buat, lalu kita akan konfigurasi di ODBC. Nah, teman-teman buka saja ODBC. Ini bawaan dari komputer. Nah, di sini saya juga sudah membuat ODBC-nya, yaitu PBA Posyandu. Kita tinggal di sini saya membuat dengan nama PBA Posyandu. Deskripsinya saya isi penghubung database Posyandu. Dengan hostname-nya localhost dengan port 3306 ini kita dapat dari MySQL. Nah, portnya 3306 kita isikan di sini. Lalu usernya kita isi root,
Passwordnya kita kosongkan, lalu database-nya kita pilih database yang ingin kita gunakan. Saya di sini menggunakan database Posyandu. Lalu kita coba tes dan berhasil. Kita klik OK. Oke. Lalu kita ke Excel. Masuk. Nah, kita ke yang pertama kita harus membuat sebuah modul terlebih dahulu agar aplikasi kita dapat dijalankan dan database juga dapat terkoneksi. Nah, di sini terdapat option explicit, di mana option explicit ini berguna untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, di sini ada variabel cn dan variabel rs. Cn adopts db connection, adopt db.recorset. Nah, di sini kita membuat variabel koneksi, fungsi koneksi, di mana fungsi koneksi ini akan kita panggil di user form, di form. Lalu fungsi koneksi ini kita akan koneksikan ke ODBC-nya, yaitu kita isi ODBC VBA Posyandu yang telah kita buat tadi, yang akan memanggil database Posyandu. Setelah kita sudah membuat modul, lalu kita akan kita jalankan. Nah, ini berarti sudah berjalan. Lalu aplikasi yang saya buat ini terdiri dari beberapa menu. Adanya menu dan adanya layanan, beberapa layanan. Di sini ada menu data anak, ada menu data bidan, ada menu data pengunjung, ada menu petugas, ada menu data ibu, dan adanya layanan penimbangan, vaksinasi, serta imunisasi. Untuk data anak, jika kita klik, maka dia akan mengarah ke user form data anak. Begitupun yang lainnya. Di sini juga terdapat data anak, data bidan, data ibu, untuk menampung data-data dari inputan data kunjung, data petugas, data vaksinasi, data imunisasi, data penimbangan. Lalu saya juga membuat sebuah combo box di sini. Nah, jika kita mengklik data anak misalkan, dia akan mengarah ke user form data anak. Lalu kita akan mencoba menginputkan dan mengedit sebuah data pada salah satu tabel.
Kita coba di tabel data anak. Kita klik data anak, lalu muncul form data anak, lalu kita isikan. Lalu nama anaknya kita isi Wery. Tempat lahirnya Pemangkat. Tanggal lahirnya 2019. Jenis kelaminnya laki-laki. Nama ibunya Susanti. Kita input data. Nah, berhasil. Lalu kita akan mengedit datanya. 501. Wery Hidayat kita isi. Namanya Hidayat. Lalu tempat lainnya Semangau. Nama ibunya Susanti Kartika. Update data. Nah, hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit proses CRUD pada tabel data anak. Kita ke developer, kita ke Visual Basic, lalu kita ke anak, view code. Nah, di sini terdapat codingan yang Oke, saya akan menjelaskan codingan ini ya. Pertama yaitu option explicit. Option explicit ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini kan dibuat sebuah variabel dengan variabel dim SQL. Nah, dengan tipe string. Lalu jika kita mengklik store data, maka kita akan menjalankan codingan di bawah ini ya. Ini contohnya. Jika kita mengklik store data ini, kita akan menjalankan codingan tadi. Lalu codingannya rs open. Rs ini diambil dari modul. Nah, dari variabel ini diambil dari variabel ini. Lalu rs open buka variabel rs. Lalu perintah select bintang from anak where nick anak sama dengan. Nah, untuk terhubung ke database, kita menggunakan SQL select, pilih semuanya dari tabel anak, di mana nick anak sama dengan textbox 1. Nick anak. Nah, ini nick anak, textbox-nya 1. Jika kita mengisi ini, maka data anak akan terisi. Jika RSE then, maka jalankan SQL insert into anak, nick anak, nama anak. Ini maksudnya memasukkan data ke tabel anak berdasarkan nick anak, nama anak, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu. Nilainya diisi berdasarkan textbox.
Nih, berdasarkan ini. Jika kita isi ini, textbox 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita isi semua textbook ini, maka datanya akan ke database dengan fungsi insert tadi. Where nick anak ini berarti dia memilih semuanya berdasarkan nick anak. Lalu jika tidak menambah, maka dia akan mengupdate. Update anak, update di tabel anak, set nama anak di textbook 2, tempat lahir di textbook 3, tanggal lahir di textbook 4, serta jenis kelamin di textbook 5 dan nama ibu di textbook 6, di mana jika kita ingin mengupdate harus menggunakan primary key, di mana nick anak di sini berdasarkan nick anak ini merupakan primary key. Nah, dia mengupdate di sini menggunakan berdasarkan ID, berdasarkan primary key. Primary key sendiri terdapat di textbox 1. Lalu cn export. Lalu jalankan SQL. Ini perintah jalankan SQL. SQL ini kita buat sebuah variabel SQL yang mana di dalamnya terdapat nilai, itu fungsi insert ke database, dan di sini terdapat fungsi update. Lalu kita jalankan. Jika kita tidak jalankan, maka tidak akan berfungsi variabel SQL-nya. Lalu selanjutnya untuk menampilkan data dari database tabel anak. Select bintang from anak. Jika tidak, maka tampilkan di sheet 1. Jika berhasil, maka tampilkan di sheet 1. Nah, di sini. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, sheet 5, sheet 6, sheet 7, sheet 8. Nah, tampilkan di sini di range A4 di kolom 4. Kolom garis 4. Nah, di sini. Di baris keempat. Kolom A, baris keempat. Lalu, jika textbox 1 diubah, nih, jika textbox 1 diubah, maka RS Open pilih semua dari tabel anak, di mana nick anak sebagai primary key. Dia akan memilih semua data dari tabel anak, di mana nick anak ini dia akan memilih berdasarkan primary-nya, berdasarkan nick anak.
Lalu misalnya kita isikan, misal kita, contohnya gini. Misalnya kita isikan, di sini kan tidak ada 501. Sini coba kita isikan 600. Maka tabel textbook yang lainnya akan kosong. Jika kita isikan 100, maka textbook lainnya akan terisi value-nya. Jika 600, maka textbook lainnya kosong, tidak ada value. Maka dari itu codingannya seperti ini. Jika kita isi 600 tadi, maka textbook 2 akan dikosongkan, textbook 3 akan dikosongkan, textbook 4 akan dikosongkan, sampai textbook 6 kosong. Dan captionnya di sini, input data. Lalu, selanjutnya, jika tidak, maka textbook-nya akan berisi value yang diambil dari nama anak. Textbook 3 akan berisi value tempat lahir yang lahir. Textbook 4 akan berisi value yang diambil dari tanggal lahir. Textbook 5 akan berisi value yang diambil dari jenis kelamin. Textbook 6 akan berisi value dari nama ibu. Dan captionnya akan berubah menjadi update data. Nah, contohnya gini. Jika kita isi 500, maka akan muncul value-value yang ada pada textbook. Textbook 1, textbook 2 akan memanggil nama anak, textbook 3 akan memanggil tempat lahir, textbook 4 akan tanggal lahir, textbook 5 akan memanggil jenis kelamin, serta textbook 6 akan memanggil nama ibu. Lalu caption untuk store datanya akan berubah menjadi update data. Dan tadinya input data menjadi update data. Jika tidak ada value-nya, maka textbook-nya akan kosong. Dan namanya juga masih input. Lalu jika kita list 200, maka akan muncul value-nya. Selanjutnya, jika sudah, lalu kita akan menjelaskan use of form initialis. Nah, di sini akan mengambil inisialisasi. Dan di dalamnya ada koneksi. Yang mana koneksi ini diambil dari modul koneksi ini. Fungsi ini akan dipanggil di anak di use of form initialis. Nah, akan dipanggil ini agar terkoneksi antara modul dan form, use of form. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.